Oke, baik. Kalau kita kemarin analisa ya Pak Thomas, Pak Prabowo ini seakan ya benar kalau dinyatakan jangan-jangan tidak tenang karena pada saat deklarasi saja tidak ada kemunculan Gibran ya, Iya, tidak ada kemunculan Gibran, iya. agak kurang lazim baca pres yang mengumumkan sendiri tapi baca wapresnya tidak ada tapi sudah diumumkan berbeda dengan pasangan lain. Kemudian pada saat tadi kita juga lihat gesturnya juga seperti berulang kali mengajak Gibran, bahkan ada momen pada saat Gibran juga berkata duduk dulu Pak Prabowo. Iya. Pak Prabowo bahkan sempat berkelakar capres disuruh duduk cawapresnya nih. Iya. Nah, Anda melihat gaya komunikasi seperti itu seperti apa kemarin gesture politik yang ditunjukkan oleh Gibran? Apakah ini mampu mencuri perhatian seperti Joko Widodo jika kita flashback ke belakang, Pak Thomas? Oh, sangat-sangat ya. Bagi saya itu sangat. Eh, Pernyataan Pak Prabowo pada awalnya bahwa beliau bertekad dan siap untuk membangun apa yang disebut dalam political science itu adalah the welfare state, negara kesejahteraan. Konteksnya ini adalah mengentas kemiskinan. Dengan sebuah kata kunci tadi adalah beliau bertekad, hanya satu poin yang beliau harapkan adalah minta mandat dari masyarakat. Ini sebuah pernyataan yang hebat bagi seorang leader. Kemudian pada bagian yang kedua, Pak Gibran begitu tampil dengan memukau dan mengatakan bahwa tenang saja, silent, saya ada di sini. Itu sebuah bahasa verbal dan non-verbal. Tenang, saya ada di sini. Ada begitu banyak potensi yang tidak diungkapkan atau belum diungkapkan dengan mengatakan bahwa tenang, saya ada di sini. Bagi saya, dua orang ini telah menjalin komunikasi politik yang bersifat kolaboratif, ya. Jadi kaum milenial digandeng oleh Pak Prabowo dan betul punya kualitas yang boleh saya katakan sangat memadai dalam pidato singkat tadi atau boleh dibilang bahwa pernyataan politik dari Pak Gibran tadi. Beliau Jadi mengatakan bisa mencuri perhatian bahwa seperti ayahnya ya Pak ini Thomas ya. ada ya. Berarti memang bisa menarik perhatian seperti ayahnya Presiden Jokowi. Oh, ini tokoh publik. Ya, saya katakan bahwa dengan sebuah peribahasa boleh kita melihatnya secara konteks lain. Buah jatuh tidak jauh dari pohonnya. Tapi ini peristiwa politik. Normalnya bahwa buah jatuh tidak jauh dari pohonnya. Kalau ini adalah peristiwa politik, apabila pohon itu berada di tebing ya, ada di tebing. Buah jatuh menggelinding terus itu, digoreng terus. Lalu ada sungai atau bengawan yang ada di sini, Bengawan Solo ya. Buah itu dibawa terus sampai ke laut, lalu akhirnya berlabuh atau terus menggelinding ke lautan lepas dalam politik. Yang tadi Bung Yan bilang bahwa ini bisa ada sentimen politik yang tinggi, itu saya sepakat seperti itu. Konteksnya di sini adalah adanya satu momen baru ya, itu budaya politik kita itu sudah mengalami apa yang disebut dalam pembaharuan demokrasi, ya. Kaum milenial atau generasi Z tidak lagi dilihat dengan sebelah mata, harus diperhatikan dan terus diperhatikan, apalagi ini diajak kerjasama bersama-sama terjun langsung dalam leadership kepemimpinan nasional. Baik, Pak Thomas saya ke Bung Yan terlebih dahulu ya. Dapatkan informasi, download Metro TV Extend sekarang.